Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati billah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Alhamdulillah, kita telah menamatkan bab al-khusyuk, dan insyaallah akan kita bahas ke depan dari hari ini adalah al-muraqabah, satu amalan hati yang juga merupakan amalan yang sangat mendasar, yang menjadi pokok dari amalan hati yang lainnya. Karena dari muraqabah inilah akan melahirkan cabang-cabang amalan hati dan amalan zahir, dan semua amalan-amalan akan berpusatkan kepada amalan hati ini, yaitu muraqabah. Maka ketika seorang hamba dia benar-benar mewujudkan muraqabahnya di dalam dirinya, hatinya akan baik dan dia akan bisa istiqomah. Namun ketika dia mengabaikan muraqabah atau kehilangan muraqabah di dalam hatinya, maka berbagai macam penyakit hati akan menghubungnya, akan menguasai dirinya dan mengikutinya. Sampai itu sungguhnya muraqabatullah ini hakikatnya salah satu sifat dari sifat orang mukmin yang sejati, seorang hamba yang beriman, yang yakin bahwa Allah Azza wa Jalla senantiasa mengawasi dirinya, baik melihat yang zahir maupun yang batin, melihat kepada dirinya secara keseluruhan, dan mendengarkan firman ucapannya, perkataan hamba, mengetahui amal perbuatannya di setiap waktu, di setiap saat, dan di setiap nafas, setiap hembusan nafas. Ia menyadari bahwa Allah selalu mengawasinya, melihatnya, mendengarnya, dan mengetahuinya, bahkan di setiap sekejap mata. Bahkan tidak ada satupun dari kehidupannya yang terlewatkan dari penglihatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atidun." Tidak ada satu ucapan yang dilafalkan melainkan di sisinya ada raqibun 'atidun, malaikat yang senantiasa mengawasi dan hadir. Dan malaikat ini adalah yakni hamba-hamba Allah yang Allah wajibkan atasnya untuk yakni beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, dan tidak pernah mendurhakai terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Dan ketika malaikat ini menjadi salah satu tugasnya, ada yang menjadi raqibun atidun, yakni katibun, yang mencatat amalan hamba, yang ia selalu hadir, yang selalu mengawasi, maka bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat mengawasinya. Namun sungguhnya untuk menegaskan pada diri hambanya bahwa tidak ada satu gerak-gerik dari hamba yang terlewatkan dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ini juga lebih dari itu, bahwa membicarakan tentang muraqabatullah Ta'ala, terutama di masa kita ini, termasuk hal yang sangat diperlukan, karena akan membukakan bagi manusia segala sarana hubungan yang baik dalam hubungan yang modern ini. Satu perkara yang sungguhnya
dapat menghantarkan kepada kemaksiatan di zaman kita ini, yaitu segala sarana-sarana media sosial dan sarana-sarana komunikasi yang dengan mudahnya bisa menghantarkan seorang kepada kemaksiatan dengan mudah sekali. Maka ketika seorang ia benar-benar merasakan muraqabah dan bisa menumbuhkan muraqabah di dalam hatinya, maka ia akan dapat menjaga dirinya dari mudahnya tergelincir ke dalam perkara-perkara mungkar, berbagai macam kemungkaran yang bahkan itu ada di dalam kamarnya ataupun di setiap keadaannya, karena syaitan selalu akan mengiring manusia kepada kebinasaan dan itu pasti. Maka dari sini perlunya para pendidik, terutama orang tua dan guru dan juga masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan makna muraqabah ini dalam hati kita, terutama dalam hati orang-orang yang ada di dalam tanggungan kita, agar muraqabah ini menjadi penghalang dan menjadi pemisah ataupun penghalang dari murka Allah Azza wa Jalla, sehingga seorang hamba tidak terjatuh ke dalam kemurkaan. Muraqabah secara lugah, secara bahasa etimologi, ia berasal dari kata-kata raqaba yuraqib, dan raqaba yuraqib berasal dari, yaitu berasal dari materi ataupun huruf ra, qaf, ba. Artinya kalau kita hendak membuka makna muraqabah dalam kamus bahasa Arab, maka yang kita cari adalah huruf ra, kemudian qaf, kemudian ba. Ini cara membuka kamus dalam bahasa Arab. Jadi kata muraqabah tidak kemudian kita cari dari huruf mim, kita tidak akan ketemu kata muraqabah kalau kita bukan dari cara huruf mim, tapi diambil dari akar kata muraqabah, yaitu awalnya raqabah, ra, qaf, ba. Kemudian nanti dari deretan ra, qaf, ba itu nanti akan macam-macam. Raqabah, kemudian dari raqabah, yuraqibu, yuraqabatan, yaitu disebutkan kata kerja madi, kata kerja yang telah lalu, kemudian fi'il mudhari, kata kerja yang sedang atau akan, dan kemudian masdarnya muraqabah. Yang ini menunjukkan arti pengawasan terhadap sesuatu. Makna muraqabah itu menunjukkan arti pengawasan terhadap sesuatu, dan ini berasal dari yakni sifat musyabbahahnya ar-raqib. Ar-raqib itu sendiri asal maknanya adalah al-hafid, yang menjaga, yang mengawasi. Maka contoh kalimatnya raqabtu syai'a arqubuhu ruquban wa riqbatan wa riqbanan wa raqabatan. Ini kata raqaba, yarqubu, raqabtu. Raqabtu artinya aku mengawasi. Raqabtu asyai'a, aku mengawasi sesuatu, yakni mengawasi dengan teliti. Atau juga arqubu, yakni raqaba fi'il mudhari, fi'il madi, fi'il mudhari'nya arqubu, dan masdarnya ada 4 masdar: ruquban, wa riqbatan, wa riqbanan, wa raqabatan. Ini jadi kata raqabah. Jadi ada kata-kata dalam bahasa Arab yang masdarnya lebih dari 1, seperti diantaranya kata raqabah di sini, yaitu maknanya idza raqabtahu wal mar'i, idza raqabtahu artinya raqabtuhu raqabtahu, yakni raqabtahu, engkau mengawasinya, mengintainya. Nah, maka kita temukan dalam Al-Quran itu labil mirsad, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu senantiasa dia di tempat yang bisa mengintai, mengawasi. Wa raqaba syai' yarqubuhu, dan contoh wal marqabah, sedangkan al-marqab itu nama tempat untuk mengawasi. Kalau di kita ini bahasa modern ini nanti itu tempat untuk meneropong. Ada
ada tempat untuk merokok, baik untuk fungsi alam, fungsi teknik kehidupan alam, mengawasi mungkin getaran bumi itu BMKG, ini semuanya juga menggunakan kata al-marqab atau al-marqabah. Jadi bahasa Arab itu luas kaya untuk berkembang, meskipun ada alat-alat modern yang dulu belum pernah dikenal di zaman Nabi, itu perkembangan berikutnya akan ada makna kata itu dalam bahasa Arab karena memiliki akar kata yang tidak bisa luntur, seperti teropong itu marqab atau marqabah, itu alat mirqabah, itu alat teropongnya, tempatnya untuk meropong namanya al-marqabu atau marqabah, yaitu al-mawdi' al-musyrif al-ali yaqifu alaihi nadir, yaitu satu tempat yang sangat tinggi, kemudian di situ ada orang yang melihat dari jalannya. Kemudian dari kata raqabah ini lahirlah kata ar-raqabah. Ar-raqabah istaqa ar-raqabah li'anha muntasibah. Raqabah itu leher. Leher inilah yang dia menopang kepala yang di padanya ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut. Jadi falsafah bahasa Arab itu sangat dalam dan detail. Karena sungguhnya orang yang melihat dia harus juga memarahkan pandangannya. Di situ juga ar-raqabah. Wa raqabah asy-syai' yarqubu aidan harasahu. Makna raqabah artinya tubuh, artinya menjaga, mengawasi atau memelihara. Haris itu ada haris itu artinya penjaga, ada satpam ataupun polisi penjaga, itu namanya haris. Dan penjaga gawang juga namanya haris. Tinggal lagi dikaitkan dengan kata sesudahnya. Dan di antara salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Ar-Raqib. Ar-Raqib itu salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna Ar-Raqib adalah Al-Hafidhu alladzi la yaghibu anhu syai'un, yaitu zat yang maha menjaga, yang tidak ada sesuatu pun yang gaib dari Allah, yang tidak diketahui oleh Allah, yang terlewatkan dari pengawasan Allah, tidak ada. Dan kata Ar-Raqib ini wazannya fa'ilun, yaitu sifat musyabbahah yang bermakna fa'ilun, yang berarti pelaku. Karena ada kata fa'il yang bermakna objek, maf'ul ada. Seperti banyak sebenarnya dalam kalimat bahasa Arab yang kadang-kadang satu kata ini, yakni fa'il ini ada satu kata yang dimaknai bisa bermakna pelaku dan bisa bermakna yang menjadi objek penderita. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dalam bait syairnya, sebuah bait syair, wa huwa ar-raqibu 'ala al-khawatiri wal lawahidi kaifa bil af'ali bil arkan. Ialah Allah yang mengawasi segala yang terbersit di dalam hati dan segala yang lintasan-lintasan yang muncul dalam pikiran. Lalu bagaimana terhadap perbuatan dan anggota badan? Maknanya kalau Allah itu maha mengawasi terhadap apa yang ada di dalam hati, apa yang terlintas di dalam benak seseorang, maka terhadap perbuatan manusia tidak akan ada yang terlewatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apa yang ada dalam gerakan fisik semuanya dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-muraqabah secara syar'i maknanya dapat arah telah ta'rif ataupun didefinisikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bi annaha dawamu ilmil 'abdi wa tayaqqunihi bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala dhahirihi wa batinihi. Makna dari muraqabah yaitu dawamu ilmil 'abdi, yakni seorang hamba yang selalu mengetahui, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat zahir dan batin dirinya.
Ini makna muraqabah. Hamba yang senantiasa mengetahui, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasinya, melihatnya, menelitinya, baik secara zahirnya maupun batinnya. Maka seseorang hamba yang ia merasakan dirinya selalu, yang merasa dia mengetahui dengan yakin selalu di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang disebut dengan al-muraqabah. Maka muraqabah di sini adalah yakni sifat yang ada pada diri hamba, bahwa dia yakin dan sadar bahwa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerak-geriknya dan dia melangkahnya serta ucap katanya. Dan muraqabah ini lahir dari sebuah pengetahuan, sebuah ilmu, yaitu kesadaran dan keyakinan seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala raqibun alaihi, mengawasi dirinya, melihat kepadanya, mendengarkan perkataannya, dan dia yakin dan tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat segala apa yang dilakukannya di setiap waktu, setiap saat, setiap nafas, setiap sekejap mata. Maka muraqabah ini merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah atau beribadah kepada Allah dengan nama Allah Ar-Raqib. Allah memiliki nama Ar-Raqib, dan orang yang ia beribadah dengan nama Allah Ar-Raqib yaitu melahirkan sifat muraqabah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Dan juga yang semakna dengan Ar-Raqib, Al-Hafiz, Al-Alim, As-Sami', Al-Batin. Karena makna Ar-Raqib itu muraqabah di sini yakni Allah yang maha mengawasi, maha menjaga atau memelihara, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha mendengar, Allah maha melihat. Nama-nama Allah ini melahirkan, bila diresapi pada diri hamba, akan melahirkan sifat muraqabah. Muraqabah yaitu dengan sangat yakin dan sadar bahwa dia selalu dalam pengawasan Allah, dan menyadari bagaimana ketika Allah mengawasi dirinya, maka setiap gerak-gerik dan perbuatan hamba ini ia benar-benar akan membawa konsekuensi kepada kehidupannya di alam akhirat nanti, dan juga kehidupannya di dunia. Karena semua yang dilakukan seorang hamba, ia akan mendapatkan balasan. Dan itu tidak hanya di akhirat atau tidak hanya di dunia, tapi di dunia dan di akhiratnya. Maka seorang yang ia benar-benar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia sadar bahwa perbuatannya membawa konsekuensi bagi kehidupannya di dunia dan di akhirat terutama, maka ia akan selalu menjaga dirinya untuk tidak berperilaku kecuali yang dapat mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi, sehingga orang yang bisa meresapi nama-nama Allah Ar-Raqib, Al-Hafiz, Al-Alim, As-Sami', Al-Basir, termasuk Al-Khabir, termasuk Asy-Syahid, nanti akan disebutkan nama-nama yang terkait dengan Raqib, yaitu dengan nama Allah Raqib. Maka orang yang benar-benar memahami makna ini, maka dia akan beribadah kepada Allah sesuai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan melahirkan sikap muraqabah. Dan makna muraqabah ini meliputi segala yang terkandung di dalam definisi al-muraqabah, dan segala ungkapan-ungkapan yang kembalinya kepada penjelasan dari makna muraqabah. Maka al-muraqabah itu ada orang yang mendefinisikannya mura'atul qalbi li mulahadatil haqqi ma'a kulli khatratin wa khatwatin.
Namanya muraqabah menurut seorang ulama mengatakan bahwa muraqabah yaitu hati yang selalu waspada terhadap perhatian yang maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya di setiap bersitan atau di setiap lintasan pikiran dan hati serta di setiap langkahnya. Maknanya tidak ada dari sisi kehidupan hamba yang terlewatkan dari pengawasan Allah. Nah, muraqabah adalah menghadirkan makna tersebut ke dalam dirinya. Ada pula yang mengartikan muraqabah dengan makna khulusus sirri wal amaniyah billah, yaitu segala yang rahasia dan yang nyata itu tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terbebaskan, yakni terjauhkan dari hal-hal yang dapat disembunyikan oleh manusia. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat yang zahir dan yang batin. Jadi secara pengetahuan saja manusia bisa memahami, mengetahui maknanya. Akan tapi menanamkan makna-makna uluhiyah semacam ini di dalam hati, di dalam diri seorang hamba, sehingga dia benar-benar senantiasa mengingati Allah dengan sifat-sifatnya. Wa dzakarallaha katsiran, banyak mengingati Allah, yaitu melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia di setiap gerak langkahnya selalu berhati-hati dan berusaha untuk tidak melakukan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada yang mengatakan makna muraqabah seperti yang disebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu mura'atul qalbi lirraqibi wastighaluhu bihi waltifatuhu ilaihi wa mulahadatuhu iyyahu wa insirafuhu ilaihi, yaitu hati yang selalu merasakan, yakni hati yang selalu sadar terhadap adanya zat yang mengawasi dirinya, dan istighaluhu bihi, dan hati yang selalu sibuk terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengawasi dirinya, sehingga perhatian dirinya dan hatinya hanya tertuju kepada Allah yang selalu mengawasi dirinya, yang selalu memperhatikan dirinya, dan wansirafu ilaihi, dan sehingga segala perbuatannya dia yakni terarahkan kepada Allah yang Maha Raqib. Ini makna yang lebih dalam lagi. Dan di dalam hadis Jibril alaihissalam, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu arti ihsan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah langsung, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah langsung. Dan manusia di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah langsung, tapi yang maknanya bahwa hatinya sadar sepenuh hati bahwa dia sedang berada di hadapan Allah, seolah-olah Allah benar-benar ada di hadapannya. Meskipun Allah jauh tinggi di atas arsy-Nya, tapi Allah melihat dirinya seperti Allah ada di hadapannya. Sehingga bagaimana bisanya sesuatu itu terlewatkan dari dirinya? Mustahil. Kalau tidak ada yang bisa terlewatkan dari pengawasan Allah, karena Allah ada di hadapannya. Maka rasa makna inilah yang ditumbuhkan oleh seorang hamba yang punya ihsan, yakni an ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya langsung. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka kalau kamu tidak mampu merasakan makna ini, tidak dapat menanamkan makna bahwa engkau melihat Allah, fa innahu yaraka, maka tanamkan makna di dalam hatimu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Itu adalah tingkatan ihsan yang rendah. Sedangkan tingkatan ihsan di atasnya ketika kita sudah dapat merasakan Allah kita lihat, yakni kita menyadari Allah hadir di hadapan
kita di setiap keadaan kita. Maka itulah makna ihsan. Ketika seorang beribadah kepada Allah dengan ihsan, maka ia akan berusaha menyempurnakan ibadahnya, baik di dalam ibadah-ibadah mahdhah maupun ibadah yang bermakna secara umum. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau berkata, hadza min jawami'il kalim allati utiyaha sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna yang paling dalam untaian kalimat yang sangat ringkas, yang keunggulan dan ketinggian makna ini dapat dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemampuan Nabi untuk berbicara ringkas pendek tetapi mengandung makna yang dalam, itu makna jawami'ul kalim. Ungkapan Nabi sederhana, ta'budallah ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sungguhnya ketahuilah olehmu bahwa Allah melihatmu. Ini maknanya sangat pendek, hanya 3 kalimat di dalamnya. Akan tetapi ia mengandung makna yang dalam, yaitu makna ihsan yang sempurna. Yang lau qaddarna anna ahadana qama fi ibadah wa huwa yu'ayyidu rabbah subhanahu wa ta'ala lam yatruk syai'an mimma yaqdiru alaih. Karena ketika makna ihsan ini tertanam dalam diri seorang hamba, maka seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni seandainya kita bisa, seorang dari kita ia berdiri di dalam ibadahnya, kemudian dia bisa merasakan dirinya melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya ditakdirkan dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala di hadapannya, maka apa yang terjadi? Lam yatruk syai'an mimma yaqdiru alaih minal khudu' wal khusyu' wa husni samti wa ijtima'i bi zahiri wa batinihi 'ala al-i'tila bi tadminiha 'ala ahsani wujuhiha. Yakni ia tidak akan meninggalkan sesuatu ketundukan, kekhusyuan, sikap yang sempurna di hadapan Allah, terkumpulnya energi zahir dan batinnya di dalam memperhatikan setiap gerak-geriknya dan dengan cara menyempurnakan ibadahnya sebaik mungkin. Itu yang akan dia lakukan. Tidak akan dia sisakan kemampuan-kemampuan ini untuk dia curahkan. Kalau saja seandainya ketika seorang itu beribadah ditakdirkan, diumpamakan dia melihat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, tapi dikatakan di sini bukan lafaz hadis Nabi, tapi ini perkataan Imam Nawawi menafsirkan dari hadis Nabi, yakni beliau mengatakan seolah-olah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ubudillah fi jami'i ahwalika." Sembahlah Allah di dalam, beribadahlah kepada Allah di semua keadaanmu, di semua keadaanmu. Ka'ibadatika fi halil iyad, yakni sembahlah Allah di semua keadaanmu seperti engkau beribadah kepada Allah ketika engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Maknanya bila mana kita benar-benar bisa merasakan bahwa kita melihat Allah atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu, di setiap keadaan, maka kita akan senantiasa beribadah kepada Allah dalam semua tindakan kita. Karena hakikatnya hidupnya seorang muslim ketika dia memiliki kesadaran dan penghayatan yang sempurna terhadap ubudiyah, makna ubudiyah, maka tidak ada satu sisi dari getaran ataupun desakan nafasnya melainkan itu ibadah baginya. Sebab seorang hamba ketika ia menyadari dirinya diciptakan oleh Allah untuk beribadah, maka seluruh sisi hidupnya adalah ibadah. Karena semua yang dia kerjakan ada dalam tuntunan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka sungguhnya yang dimaksudkan di sini menyempurnakan dalam keadaan, yakni menyempurnakan ibadah dalam keadaan seperti ia melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ia seorang hamba memiliki kesadaran penuh dan pengetahuan yang sempurna bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya dengan sejelas-jelasnya dan tidak ada satu sisi dari kehidupan yang terlewatkan dari pengawasan Allah, sehingga hamba tentu tidak akan berani untuk yakni teledor di dalam setiap gerak geriknya. Ia tidak akan lengah untuk membiarkan dirinya terkena murka Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Maka yang dimaksudkan dengan al-had, maksudkan dengan pembicaraan di sini, yaitu maknanya seperti disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, al-hasu 'alal ikhlasi fil ibadah. Ini maknanya dari makna ihsan di sini itu adalah anjuran perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita ikhlas di dalam semua ibadah, wa muraqabatil abdi rabbahu tabaraka wa ta'ala, serta yang kedua anjuran untuk senantiasa hamba itu merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala Tuhannya, sehingga ia akan melahirkan itmamul khusyuk wal khudu' wal dzalika, sehingga ia akan melahirkan penyempurnaan kekhusyuannya, ketundukannya dan segalanya yang terkait dengan amalan-amalan hati. Dan kita tutup kajian kita di bagian ini dengan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yakni beliau mengatakan di dalam Madarijus Salikin, wa maqamul muraqabati jami'un lil ma'rifati ma'al khasyah, dan kedudukan muraqabah itu meliputi semua pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala yang dibarengi dengan rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seberapa besar tumbuhnya yakni muraqabah dan khasyah pada diri seorang hamba, maka yakni kedudukan ini, maka ma'rifatnya kepada Allah dan khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar itu pula kedudukan muraqabah pada dirinya itu akan tumbuh kuat. Artinya ketika semakin kita kenal Allah Azza wa Jalla, di samping itu dibarengi dengan perasaan takut yang diiringi dengan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, maka seorang hamba akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan yakni kesempurnaan di dalam penghambaan dan ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa taala. Hadza wa naktafi, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Summa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.